Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada hari ini Ibu bisa menyampaikan informasi. Materi kita hari ini adalah karya ilmiah pada bagian satu, karena karya ilmiah ini terbagi menjadi dua bagian. Jadi, kompetensi dasar pada materi karya ilmiah bagian pertama ini adalah mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca. Kemudian, merancang informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah. Tujuannya apa sih kalian mempelajari materi ini? Yang pertama, untuk dapat mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca, serta nantinya kalian akan terampil merancang informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah dengan semangat dan percaya diri serta kreatif selama proses pembelajaran. Yang kedua, menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Mari kita mulai di sini. Ada pertanyaan yang Ibu ajukan kepada kalian. Kalian pernah nggak sih membaca koran, makalah, majalah, atau kalian membaca skripsi punya kakak kalian atau punya saudara kalian? Kalau seandainya kalian pernah membaca salah satu saja dari keempat yang sudah Ibu tampilkan ini, artinya kalian sudah pernah membaca karya ilmiah. Jadi kalau eh, Ibu mengatakan karya ilmiah, biasanya nih ya, siswa-siswa tuh merasa, aduh pusing, karya ilmiah tuh banyak sekali yang harus dipelajari. Karya ilmiah itu namanya juga ilmiah, pasti ribet banget caranya. Memang begitu, Nak. Tapi kita akan belajar tahapan demi tahapan supaya kalian lebih mudah mengenal dan bahkan ternyata kalian itu sudah pernah melihat, bahkan kalian sudah pernah membuat, tapi kalian nggak tahu kalau yang kalian buat itu sebenarnya adalah merupakan salah satu dari, jenis karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Jadi, karya ilmiah ini atau disebut juga dengan tulisan ilmiah, yaitu tulisan yang isinya tentang suatu fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan. Ingat ya, berdasarkan kenyataan. Jadi bukan fiksi, bukan merupakan cerita dari daya hayal kalian, tetapi memang fenomena itu sudah pernah terjadi gitu dan tidak bisa disanggah lagi kebenarannya. Nah, ternyata karya ilmiah itu bukan saja ada skripsi, tesis, disertasi, bukan seperti itu aja, Nak. Jadi kalian jangan berpikiran bahwa karya ilmiah ini materi yang sangat ribet. Dilihat dari jenisnya, nih ya, karya ilmiah itu ternyata terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada bentuk populer, kemudian bentuk semi formal, dan yang ketiga adalah bentuk formal. Masing-masing ada lagi nih bagiannya. Yang pertama, bentuk populer, biasanya adalah karya suatu yang ringkas. Kemudian bentuk semi formal ada laporan biasa. Nah kan kalau laporan kan kalian sudah biasa nih membuat laporan kan ya, apalagi yang mengikuti organisasi di satu sekolah itu, baik itu OSIS ataupun aktif di dalam ekstrakurikuler yang diadakan sekolah, pastinya sudah tahu dan sudah mengenal sekali seperti apa sih laporan itu. Kemudian ada makalah. Dari dulu kita sudah belajar, materi, kemudian kalian diminta untuk presentasi dan menyediakan makalah. Artinya kalian ternyata sudah menulis salah satu jenis karya ilmiah. Kemudian ada bentuk formal. Nah, ini nih yang biasanya, membuat pemikiran siswa, bahkan Ibu sendiri ya, kalau melihat yang skripsi, tesis, disertasi, aduh karya ilmiah itu materi yang menyulitkan. Tapi ternyata kalau dilihat lagi dari ketiga jenisnya, nggak semuanya seperti itu ya. Nah ya, yang penting kita mengetahui tahapan-tahapannya dan apa yang harus kita lakukan untuk menulis ataupun menyusun karya ilmiah itu sendiri nantinya akan secara mudah kita mempelajari, bahkan tentunya kita ternyata bisa juga loh, mampu juga loh untuk membuat karya ilmiah tersebut.
Nah, bagian penting dari struktur karya ilmiah adalah judul. Kalau kalian membuat karya ilmiah tapi tidak ada judulnya, orang lain tidak akan membaca karya ilmiah kalian. Kalau saja, ini kan yang kita, bicarakan di sini, oke, Ibu, tersempit ya. Jadi di materi kelas 11 ini, karya ilmiah yang akan kita bahas adalah jenis karya ilmiah yang kedua, yaitu bentuk semi formal yang merupakan, jenisnya makalah, gitu. Bayangin aja, makalah itu terdiri dari beberapa halaman, tapi nggak ada judulnya. Orang lain mau tahu gimana harus membacanya seperti apa. Ini isinya tentang apa, Mbak? Nggak usah dibacalah, barangkali yang ini belum tentu sesuai dengan apa yang saya cari. Mendingan saya baca aja dari makalah lain yang sudah jelas ada judulnya, seperti itu. Jadi fungsi atau tujuan dari menulis karya ilmiah tidak tersampaikan, karena informasi yang akan kalian kan tujuannya itu untuk mempublikasikan informasi itu kepada khalayak umum, tapi tidak akan tersampaikan karena orang lain enggan membaca. Gimana mau membaca segitu banyaknya gitu, judulnya aja nggak ada. Begitu udah dibaca, oh ternyata belum tentu sesuai dengan apa yang saya cari informasinya, jadi nggak usah dibaca lah, seperti itulah intinya. Atau, seperti, manusia, organ tubuh manusia tanpa ada kepalanya, kan nggak dikenalin dong dia itu siapa, tapi kalau ada kepalanya kan, oh itu namanya Bu Irma, seperti itu. Jadi karya ilmiah itu baik dari ketiga jenis karya ilmiah semuanya harus menggunakan judul. Nah, beda nih di sini antara judul karya ilmiah dengan karya sastra. Kalau karya sastra itu judulnya bisa menggunakan kata-kata yang konotatif, tapi kalau untuk karya ilmiah judulnya itu dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Nah, jadi bahasanya harus yang denotatif, harus yang mengandung satu makna yang jelas apa yang mau dibahas di dalam karya ilmiah tersebut. Masih bingung? Pasti masih bingung. Karena belum ada contohnya ya. Kita lihat lagi pembahasan selanjutnya. Yang kedua, setelah ada judul, nah ini setelah ada judul, di halaman berikutnya biasanya ada kata pengantar ya. Kata pengantar itu ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah tersebut gitu, yang sudah membimbing dalam menyelesaikan makalah tersebut, ya seperti itu. Nah, halaman berikutnya lagi, biasanya itu ada daftar isi. Kok ada daftar isinya penting nggak sih Bu? Penting banget, karena di dalam karya ilmiah itu kan terdiri dari berbagai atau dari beberapa halaman. Pusing ya kalau seandainya orang, tidak terfokus mau melihat rumusan masalah ada di halaman berapa, harus dibuka-buka dulu, seperti itu. Jadi, harus ada yang namanya daftar isi. Nah, untuk bagian isinya sendiri, karya ilmiah ini, kita fokuskan ke dalam makalah, ini sebenarnya ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah bagian pendahuluan, kemudian yang kedua ada kajian teori-teorinya, ada kajian teori atau kajian pustaka, kemudian atau pembahasan. Nah, baru yang ketiga di sini ada penutup. Nah, di dalam bagian yang pertama ada pendahuluan. Ternyata pendahuluan itu di dalamnya terdiri dari berbagai hal. Apa sih pendahuluan? Pendahuluan ini terdiri dari itu tadi ya, ada beberapa subnya, latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, sampai manfaat atau kegunaan penelitian. Kalau memang makalah yang kalian buat adalah makalah suatu penelitian. Nah, kemudian di dalam pendahuluan itu ada latar belakang. Nah, latar belakang masalah ini secara rincinya Ibu jelaskan ya. Jadi isinya adalah menjelaskan alasan kenapa sih penulis itu memilih tema dan judul itu untuk makalah yang dia tulis. Oh, jadi nanti di dalam latar belakang masalah itu sedikit diberikan, gambaran masalah yang muncul di dalam masyarakat sekitar terhadap suatu masalah yang akan diangkat ya. Kemudian nanti barulah
hal tersebut, masalah-masalah itu yang akan dijadikan atau dibahas dan diselesaikan oleh penulis dalam makalahnya. Itu kurang lebih isi dari latar belakang masalah. Kemudian ada perumusan masalah. Nah, kalau perumusan masalah ini merupakan sesuatu yang dianggap perlu pemecahan oleh penulis yang pada umumnya ditanyakan dalam bentuk pertanyaan mengapa, bagaimana. Berangkat dari pertanyaan tersebut, penulis menganggap perlu untuk melakukan langkah-langkah pemecahan, misalnya melalui penelitian. Nanti di dalam perumusan masalah ini, anak-anak akan dibahas di dalam bab yang kedua, yaitu kajian teori atau pembahasan. Jadi nih kalau yang ada di pikiran kalian yang pertama adalah kita kita bayangkan seperti makalah yang sudah pernah kita buat ya. Di dalam makalah itu yang pertama, kalau kita lihat dari bagian depannya ada yang namanya judul. Kemudian kalian buka lagi halaman berikutnya ada kata pengantar. Buka lagi halaman berikutnya ada daftar isi. Dibuka lagi halaman berikutnya ada biasanya pakai bab 1. Nah, di dalam bab 1 ada sub-subnya lagi, subbabnya itu. Kemudian setelah ada pendahuluan, beberapa halaman sudah terselesaikan sampai perumusan masalah. Ini perumusan masalah ini bentuknya adalah pertanyaan. Nantinya pertanyaan-pertanyaan ini akan dibahas, dikaji berdasarkan teori-teori yang sudah dicari oleh penulis melalui bab yang kedua. Nah, yaitu bab kajian teori atau pembahasan. Ketiga adalah tujuan. Tujuan ini artinya adalah fokus pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Jadi, kenapa sih kita harus sebagai pembaca harus membaca dan menyimak isi dari makalah yang sudah ditulis ini? Fungsinya untuk apa? Untuk kita itu, seperti itu namanya tujuannya. Nah, kemudian manfaatnya, meyakinkan kepada pembaca tentang manfaat atau kegunaan dari penulisan karya ilmiah tersebut. Kemudian yang ketiga ada kerangka teoritis. Ini kalau biasanya untuk kerangka teoritis ada yang dicantumkan, ada juga yang tidak menggunakan kerangka teoritis ya. Jadi kalau di sini kerangka teoritis itu berupaya untuk mengidentifikasi dan mengkaji teori yang relevan atau teori yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Tapi sekali lagi nih kerangka teoritis biasanya tidak dicantumkan, tapi kalau dicantumkan pun tidak ada menjadi masalah. Kemudian yang keempat, metode penelitian. Merupakan prosedur atau tahap-tahap penelitian mulai dari persiapannya, menentukan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Baru di bab yang nomor 5 adalah pembahasan. Nah, pembahasan ini sudah masuk ke dalam bab kedua. Jadi di dalam pembahasan ini bisa ditulis bab 2 pembahasan atau bab 2 kajian teori. Isinya tentang apa? Di sini menjawab semua perumusan masalah. Nah, kemudian menjawabnya dengan apa? Bukan dari opini penulis. Tidak sama sekali, tapi dicantumkan jawaban-jawaban tersebut disertakan dengan bukti-bukti atau fakta-fakta. Faktanya ini bisa berupa adanya pendapat dari tokoh, bisa juga dikutip dari suatu laman, atau bisa juga dilihat dari satu buku gitu ya. Nah, itulah yang ada di dalam bab kedua atau pembahasan. Yang terakhir, ini bagian penutup. Bab ketiga, penutup, simpulan, dan saran. Pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Implikasi yang ditimbulkan oleh simpulan penelitian disebut dengan saran. Jadi kalau kalian sudah menulis suatu makalah, kemudian di bagian terakhir, bukan sampai sudah dibahas nih, sudah ada pembahasannya, belum selesai. Belum sampai di situ ya. Jadi masih ada bab yang terakhir yaitu bagian penutup. Ada simpulannya dulu. Dari pembahasan-pembahasan itu dapat disimpulkan apa? Kemudian sarannya dari kesimpulan tersebut
nanti akan menghasilkan suatu saran yang harus dilakukan oleh satu, eee, instansi atau satu lembaga atau bahkan bagi penulis sendiri atau bagi pembaca itu apa, seperti apa. Nah itu ya. Nah, kemudian informasi yang didapat atau maaf, informasi yang dapat dikembangkan nih menjadi karya ilmiah, salah tulis ya. Jadi informasinya bukan sembarangan informasi. Ada informasi yang, memang dapat dikembangkan menjadi, karya ilmiah. Yang pertama harus sistematis. Jadi informasinya ini harus, kalian ketahui dari awal sampai akhir. Jadi jangan setengah-setengah informasinya yang diketahui kemudian dijadikan sebagai karya ilmiah. Misalnya nih, karya ilmiah misal kalau kalian mau meneliti tentang, kecerdasan, anak dalam bergaul, kemudian, dikaitkan dengan kecerdasan anak dalam tingkatan emosionalnya. Kalian aja nggak tahu gitu ya, kalian tahu si A, si B, si C yang gampang bergaul siapa, cuma tahu sampai di situ aja. Itu berarti tidak bisa dikembangkan menjadi karya ilmiah, tapi kalian harus tahu betul apakah si A ini gampang bergaul? Kalau dia gampang bergaul, apakah, kecerdasan emosinya itu rendah atau tinggi dan lain sebagainya. Pasti menggunakan metode tentunya, ada penelitian atau ada angket atau ada kuesionernya. Nah, kalau sudah secara sistematis tuh, barulah bisa dijadikan sebagai karya ilmiah atau dikembangkan menjadi karya ilmiah. Dan tentunya penulisan karya ilmiah juga harus ditulis secara sistematis, Nak. Jadi harus mulai dari bab pertama pendahuluan, bab yang kedua pembahasan, bab yang ketiga penutup. Intinya dari itu ya. Kemudian harus yang logis, harus yang masuk akal, harus yang bisa diterima oleh akal sehat, bukan hanya kalian sebagai penulisnya, tapi masyarakat juga nanti akan membaca. Dan objektif, harus sesuai dengan hasil penelitian atau kejadian yang, real atau kejadian yang nyata di lapangan, gitu. Kemudian harus yang faktual, harus yang berupa fakta atau benar-benar terjadi, benar-benar sudah terjadi kejadiannya. Kemudian ada pertanyaan, seribet itukah menyusun karya ilmiah? Sebenarnya fungsinya karya ilmiah itu apa? Oke, kalau dilihat dari strukturnya yang ada pendahuluan, kemudian ada pembahasan, di dalam pembahasan itu, meliputi, objek-objek ataupun pendapat-pendapat ataupun informasi-informasi yang relevan terhadap suatu, permasalahan yang mau diangkat dalam karya ilmiah. Kemudian yang bagian terakhir ada penutup yang di dalamnya ada simpulan, ada saran, maka bisa disimpulkan tujuannya ini adalah untuk mempublikasikan. Kenapa mempublikasikan? Karena karya ilmiah ini bukan dibuat oleh kalian dan untuk kalian pribadi ya, tapi untuk bisa kalian, bagikan, informasi yang sudah kalian temukan berdasarkan fakta-fakta yang sudah kalian, tulis dalam karya ilmiah kalian tersebut. Jadi tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi, mempublikasikan informasi berkaitan dengan, satu pengetahuan kepada khalayak umum, gitu. Nah, ada langkah-langkah nih dalam menyajikan makalah dalam forum diskusi. Jadi makalah itu kan tebal ya, bisa kalian sampaikan kepada, orang lain, bukan saja sekedar, "Ini loh makalahnya," bukan sekedar seperti itu aja, tapi ternyata makalah ini bisa juga disajikan secara, lisan langsung oleh penulisnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, tampillah sebagai pemakalah setelah mendapat izin dari moderator. Jadi, nama orang yang menyampaikan makalah adalah pemakalah. Ingat, kalau untuk menyampaikan makalah itu bukan berarti kalian harus di depan umum, di depan orang-orang membacakan makalah. Karena itu membutuhkan waktu yang sangat lama, yang panjang. Karena makalah itu kan bisa beberapa halaman ya.
Jadi kalian harus memahami terlebih dahulu isi dari makalahnya, baru kalian sampaikan kembali apa yang sudah kalian tangkap informasi dari makalah tersebut setelah mendapat izin dari moderator. Nah, kemudian yang kedua, kalau tidak diperkenalkan oleh moderator, perkenalkan diri dulu dengan rendah hati. Saya ini siapa? Kemudian saya ini akan membawakan atau menyampaikan makalah yang berjudul apa gitu. Biasanya nih dalam kondisi seperti ini adanya di forum seminar gitu ya. Kemudian atau rapat juga bisa. Yang ketiga, atau diskusi kelompok di dalam kelas yang biasa kita laksanakan ya. Yang ketiga, sampaikan masalah umum dari isi makalah yang akan dipaparkan. Nah, kan ada masalah umumnya nih. Bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari bagian pendahuluan, latar belakang. Karena tadi sudah Ibu sampaikan bahwa latar belakang itu merupakan alasan penulis mengangkat suatu permasalahan yang dijadikan sebagai bahan untuk menulis makalah tersebut. Berikutnya lagi, jelaskan pokok-pokok isi makalah dengan bahasa yang lugas, bahasa yang mudah untuk dipahami oleh pendengar. Kemudian sertakan ilustrasi dan fakta-fakta penting yang menyertai penjelasan di atas. Ingat nih, ada ilustrasi dan ada fakta-fakta, berarti ada di bagian bab kedua, bagian pembahasan. Yang keenam, akhiri paparan dengan menyampaikan simpulan. Simpulan ada di mana? Di bab ketiga. Untuk itu, anak-anakku sekalian, untuk menjadi pemakalah, maka kalian harus membaca makalah secara cermat dari awal hingga akhir. Dan ketika kalian memulai untuk menulis suatu makalah, tentunya kalian harus melihat dulu nih di lingkungan kalian apa sih masalah yang saat ini terjadi yang ada di ruang lingkup kalian yang misalnya belum terpecahkan. Nah, itulah yang akan kalian angkat di dalam suatu makalah kalian supaya kalian tidak bingung lagi ketika diminta untuk menulis makalah, mau mengangkat masalah apa ya? Mau nulis makalah judulnya apa ya? Jadi kalian lihat aja di lingkungan sekitar kalian, apa yang menjadi suatu masalah, apa yang harus diselesaikan untuk atau apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, diangkatlah menjadi suatu makalah. Jadi, membuat makalah ternyata tidak begitu sulit ya, karena untuk membuatnya idenya bisa kita lihat dari kegiatan sehari-hari yang kita lakukan, ataupun dari permasalahan-permasalahan yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akhiri, kurang lebih Ibu mohon maaf. Jangan lupa jika ada pertanyaan, kalian bisa melalui grup yang sudah disediakan oleh Bahasa Indonesia SMA Negeri 11 Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi